Allahumma ja'alna al-jami' min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara antum enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak ngerti bahasa Arab, jadi doa-doa mutiara yang Masya Allah, yang bagaimana, enggak ada kesan di hati. Semua gara-gara kita enggak ngerti. Gara-gara Allahu Akbar. Enakan tahlil, ame takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling enak tuh suara tuh. Telah berpulang ke rahmatullah orang muslim yang tak terdaftar. Wafat, tewas, mati. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini terlambat tumben nih, terlambat nih. Ya arti tumben, maksudnya tumben nih malam terlambat yang mesti nggak terlambat. Mau jalan, mau jalan. Ada penjelasan ulangan siaran ulang G30 SPKI gitu dari saksi sejarah atau pelaku sejarah perjuangan. Pelan-pelan Allahu Akbar. Ini baru tahu. Ini kan tahu dari koran kalau komunis tuh mulain berontak tahun 48 dan tahun 65. Enggak tuhnya tuh para saksi sejarah dan saksi mata tuh yang mereka juga dibacok belakang itu. Dia disiksa habis deh. Tadi dari tahun 26, tahun 26, tahun 26, tahun 45 waktu pada saat terjadi kemerdekaan. Gitu. Tahun 26, tahun 45, tahun 48, tahun 65. Mungkin nanti terjadi lagi tahun 2027 atau 2035. Itu hancur-hancuran itu. Tahun 2027 atau tahun 2035 baru hancur-hancuran itu. Mudah-mudahan aku Allah Ta'ala angkat sudah pulang ke rahmatullah. Taqabbalallah ya Rabb. Mudah-mudahan anda udah pulang ke rahmatullah. Taqabbalallah ya Rabb. Bahagia. Mudah-mudahan ya Rabb. Taqabbalallah ya Rabb. Anda gak kepengen mata anda menyaksikan keganasan komunis tahun 2027 atau 2035. Dan anda gak kepengen jiwa anda mati di tangan komunis. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu. Kalau muslimin yang hidup sekarang mampus dengan cara apapun juga, al-amru ilallah. Utusannya sama Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Tapi aku ya Rabb, pelihara aku ya Rabb. Dari kematian yang sia-sia, pelihara aku ya Rabb, taqabbalallah, mati dalam sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Komunis ditakutin. Takut sama orang Islam musuhnya. Musuhnya takut sama orang Islam. Dan komunis ditakutin. Sebab komunis enggak bawa Tuhan. Kenapa mesti takut sama orang yang enggak bertuhan? Takutlah anda sama orang yang pura-pura bawa Tuhan, pura-pura nyebut Tuhan, pura-pura nyembah Tuhan. Padahal mematikan anda dari belakang. Orang-orang otak-otak komunis, otak-otak Zionis itu mematikan kita dari belakang tuh dengan upayanya, dengan sifat adu domba, dengan memberikan pandangan, dengan nasihat, tapi menghancurkan. Kan orang sekarang nggak paham bahasa ana. Wali Allah yang bisa paham bahasa ana kalau nantang orang yang bisa paham bahasa ana tuh wali Allah. Yang bisa paham bahasa ana tuh wali Allah atau orang soleh. Itu yang bisa paham bahasa ana. Jangkauannya terlalu jauh karena kebanyakan orang sekarang solehnya sama manusia. Akibatnya bahasa ana dijadikan buruk sangka. Untuk apa? Untuk membunuh tuh, untuk membunuh muslimin-muslimin yang sekarang dan yang akan datang. Gak paham manusia. Inti kalau bisa bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau inti Tuhan pelihara sembahyang tahu ilmu, jangan tinggal doa. Allahumma wahai Tuhanku a'inni tolong aku ala zikrika untuk bisa ingat kamu, wa syukrika syukur kepada kamu, wa husni ibadatik ibadah baik kepada kamu. Tuh, orang yang bisa zikir sama Allah Ta'ala. Kemudian ya, ini minta orang yang minta tolong sama Allah Ta'ala untuk bisa selalu ingat sama Allah Ta'ala, untuk selalu bisa menjadi baik ya kepada Allah Ta'ala, dan ibadah pun membaik kepada Allah Ta'ala serta syukurnya sama Allah Ta'ala. Itu dasarnya ilmu, amal, ikhlas. Kalau ikhlas ketinggian kali ihsan deh. Ihsan, Islam kan terdiri dari tiga. Tuh, tiga pongkol. Tuh. Iman, Islam, ihsan. Tuh, biar ngertiin deh. Tuh Islam tuh ya ajaran Rasulullah terdiri dari tiga hal. Iman, Islam, ihsan. Tuh, biar tahu itu. Iya. Iman, apa iman itu? Kita udah tahu iman dalam arti bahasa. Itu ya, dalam arti bahasa. Karena dalam arti bahasa kita tahu diajar oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan syariat yang ada untuk anda berislam.
Jadi bahasa dalam iman, ya Anda mengerti, dipraktekkan dalam Islam, dalam kehidupan keseharian, yang dimana Islam itu adalah berbuat dengan anggota badan. Tuh, biar tahu ente. Ini nggak ada yang bicara nih begini. Iya, dari iman dalam arti bahasa diajar penjabaran iman dalam kehidupan nyata melalui Islam. Jadi bekerja dalam badan kita dalam keseharian, ibadah sama Allah Ta'ala. Di mana ibadah sama Allah Ta'ala tentu adanya ilmu, kan begitu. Nah, iman yang dipernyatakan dalam Islam ini bersendikan ihsan, ini yang megang peranan. Ini yang megang peranan, di mana ihsan itu berarti sudah ada keikhlasan di dalamnya. Ihsan ini umumnya manusia dalam beragama Islam, ngeriya, dan juga suka ngaji, ngeriya, hanya berbicara atau berbuat dalam iman dan Islam, tak ada ihsan di dalamnya. Karena ihsan kagak ada, bahasa yang bersendikan ihsan dianggap sebagai pemecah belah persatuan dan kesatuan muslimin. Dianggap sebagai pemecah belah persatuan dan kesatuan muslimin. Inilah komunisme. Ini otak-otak komunis yang ada di hati orang Islam. Itu yang dibilang Yahudi Islam. Sebagai contoh keberadaan anak kan memporak-porandakan barisan. Anak dibilang semasa ada iblis nggak mampu lawan anak, semasa ada iblis di otak di hati nggak mampu, biang ilmu nggak mampu. Tuh biar tahu ente tuh. Allahu Akbar ya Ram. Ane bilang semalam ngomong sama Agus. Ane kalau ngomong Agus bukan Agus ini nih, Agus sono. Ane ibarat orang nih, bismillahirrahmanirrahim. Ane nakal di atas nakal. Ya, ibarat dosa, ane berbuat dosa sama Allah Ta'ala dalam keseharian. Tapi alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, Allah telah tanamkan di hati anaknya kecintaan kepada ajaran Rasulullah yang nggak seimbang. 1 on lawan 1 ton, 1 on lawan 1 ton. Iya, jadi alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Ya, nikmat-nikmat tadi anda rasakan tuh luar biasa, sehingga malam tak mampu memejamkan mata, mengingat hati dan otak bicara, berjalan ke sana kemari. Oh ya, manusia nggak percaya kecuali wali Allah. Hanya wali Allah yang bisa paham bahasa anak, hanya orang-orang soleh yang bisa tembus. Karena berbetulan, wallahu a'lam. Dan berarti kita dalam belajar agama, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala nggak lepas dari kesalahan dan dosa. Boleh disengaja, boleh tidak. Hanya yang jadi permasalahan tuh, adakah iman, Islam dan ihsan dalam ibadah kita dalam keseharian? Ini aja yang jadi masalah. Umumnya orang hidup yang beragama Islam, ya, arti beragama Islam seharusnya ada nilai-nilai iman, ya, ada nilai Islam. Di mana nilai iman dan nilai Islam ini bisa dipernyatakan dalam kehidupan nyata enak ketika adanya ihsan. Umumnya kita berjalan dalam 2 bidang, dalam 2 hal, iman dan Islam. Ya, umumnya manusia yang sekarang tukang ibadah hanya majelis ilmu kayak siapa kayak, umumnya bicaranya atau perbuatannya ya hanya iman Islam, tak ada ihsan. Kenapa bisa kita katakan demikian? Sebab apabila praktek perbuatan dari keimanan dan keislaman ini ada di hati, maka apa yang Anda sampaikan dan sesuatunya dalam bentuk pandangan ilahi, gambaran-gambaran sesuatunya itu bersendikan ihsan. Sementara ihsan tidak dimengerti oleh sebagian besar muslimin. Kalau orang yang nggak beragama Islam, ya ini orang Islam tapi nggak beragama, tidak dalam pembicaraan Anda. Sebab kewajiban Anda hanya menyampaikan ilmu syariat agama Islam bagi orang yang beragama Islam. Dikata orang yang beragama Islam berarti masih punya perasaan di hati dan keyakinan bahwa tak ada Tuhan selain Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Pembicaraan Anda hanya untuk mereka. Dan berarti apabila ada orang Islam sementara tak bersendikan iman dan Islam tidak dalam pembicaraan Anda. Karena pembicaraan itu juga harus mencakup dalam 3 prinsip, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Maka guru yang Allah Ta'ala pelihara itu memiliki 3 sifat dalam penyampaian dakwah agamanya atau ilmunya serta bimbingan dan pengarahannya dalam urusan agama kaum muslimin. Bersendikan iman, iman yang tadi dalam pengertian bahasa dalam kitab dan sesuatunya dipraktekkan nyata dalam kehidupan melalui keislaman dan melalui Islam. Apabila iman dan Islam ini berjalan, tuh diajar lebih jauh untuk adanya ihsan. Sebab tanpa ihsan semua batal kita punya amal. Tanpa ihsan batal kita punya amal. Ibarat orang benar ya dalam satu keluarga, ngerti ya? Nah anak hanya benar depan emak bapaknya dan keluarganya. Di luaran, waduh. Di luaran, na'udzubillah min dzalik. Dalam memandang muslimin yang tukang sembahyang, tukang ngaji, kita hormat, masya Allah. Padahal bejat di atas bejat, bejat di atas bejat. Sampai yang dibilang tadi di mobil, itu sebetulnya komunis bukan apa-apa sebetulnya.
Komunis itu nggak berarti orang yang tukang ibadah kemudian dia dianggap bukan komunis, bukan ente. Dia komunis kan nggak jelas, tapi punya kriteria atau punya sifat-sifat tertentu dalam upayanya mengadu domba, menyebar fitnah, memecah belah. Berarti mengadu domba dengan rayuan, mengadu domba dengan pemberian, mengadu domba dengan kesemarakan, mengadu domba dengan ulah, mengadu domba Allah, sejuta cabang otak komunis untuk bisa menghancurkan muslimin. Kan begitu. Ini manusia sekarang yang tukang ngaji, tukang ibadah, tukang tahlil, tukang zikir, tukang wirid, yang bawa tarekat-tarekat, orang-orang bodoh kebanyakan, nggak paham. Sebetulnya yang komunis itu saudari kita sendiri. Lihat. Kalau dikata komunis mare, tapi ahli neraka girang. Sebetulnya yang jadi komunis itu orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang punya apa? Tuh punya sifat tukang ngadu domba, tukang menyebar fitnah. Mari ya. Paham ya? Kalau orang nggak benar, nggak jadi ceritaan. Kalau orang nggak benar, nggak jadi ceritaan. Justru yang jadi ceritaan orang apa? Orang yang bawa dirinya benar. Biar tahu itu. Justru kebenaran justru menimbulkan fitnah. Kebenaran justru menimbulkan perpecahan. Kebenaran justru menimbulkan keresahan. Siapa nih pembuat ulah semacam ini? Itulah Yahudi Islam. Oh, ngerti ya? Apa ente? Itulah yang dibilang Yahudi Islam. Tuh, karena hubungannya ke agama, Anda katakan dia sebagai Yahudi Islam. Tapi apabila hubungannya ke negara, maka itulah yang disebut sebagai komunis. Karena hubungannya ke agama Islam, Anda katakan mereka sebagai Yahudi Islam. Lebih jahat ketimbang komunis. Lebih jahat ketimbang komunis. Wow, makanya dibilang orang Islam lebih jahat ketimbang komunis kan begitu maknanya. Oh, kesian ya Allah muslimin, ya Allah. Sayang sih kalau khutbah Jumat jarang ada yang ngerti bahasa Arab sih. Jadi ketika kita doain muslimin pada nggak paham, Allahumma ansur man nasruddin, ya Allah belalah manusia yang membela agama Engkau. Wakhdul man khadal muslimin, hinakanlah orang-orang yang menghinakan kaum muslimin. Nggak, karena nggak ngerti, diam aja. Sampai dibeli isyarat tangan Anin yang megang tombak tuh, iya, Anin kasih isyarat untuk tangan Anin, itu kan isyarat tuh. Isyarat tuh kalau megang tombak tuh, ngerti ya? Tombak itu tombak masjid yang nggak ada pakunya. Itu tangan Anda begitu memberi isyarat tuh. Allahumma ansur man nasruddin, ya Allah belalah orang yang membela agama Engkau. Wakhdhul man khadalal muslimin, hinakanlah manusia yang menghinakan agama Engkau. Karena muslimin 99% yang sembahyang Jumat tidak mengenal arti bahasa Arab, menang baik. Sementara hati kita nangis. Nah, kita tahu arti tidak bisa membuat tergugah kita punya hati. Meskipun Anda tahu arti, belum tentu arti yang Anda ketahui bisa menggugah Anda punya hati. Tapi kalau Anda tahu arti, memang itu upaya Anda dalam hati, maka arti tadi yang Anda ketahui menjadikan hati menjerit yang nggak ada yang pernah tahu kecuali sama-sama orang yang punya hati kepada Allah Ta'ala. Hanya sama-sama manusia yang punya hati kepada Allah Ta'ala yang menjerit melihat keadaan muslimin. Bayangin. Yang ngejerit keadaan muslimin hanya orang-orang yang punya hati sama Allah Ta'ala. Punya hati sama Allah Ta'ala, bukan sama manusia. Punya hati sama Allah Ta'ala. Setiap insan yang punya hati sama Allah Ta'ala memandang makhluknya kesian di atas kesian. Setiap insan yang punya hati kepada Allah Ta'ala, dia akan mengasihani hamba Allah Ta'ala. Terutama yang namanya muslimin sebagai umat Rasulullah SAW. Mutlak mustahil nggak terjadi. Ya, tapi apa boleh buat? Kita punya sesepuh kebanyakan orang-orang yang ahli tobat. Ya, pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat, kebanyakan manusia-manusia yang pandai bertobat di hadapan manusia. Ya, kita punya tokoh-tokoh masyarakat nih, kebanyakan ahli-ahli tobat di mata manusia, pandai. Oh, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika ditelusuri dalam kebenaran ajaran Rasulullah, mundur, mangkrang, sakit hati, berupaya. Itulah Yahudi Islam. Kok kata Rasulullah, Yahud hadhil ummah. Kata Rasulullah, Yahud hadhil ummah. Das Yahudi Islam. Kata Rasulullah. Maka apa? Siapa lagi yang bisa dipercaya selain bahasa Rasulullah? Siapa lagi yang bisa dipercaya selain dari bahasa Rasulullah? Enggak ada. Karena enggak ada lagi, ya, selain daripada bahasa Rasulullah yang bisa dipercaya. Das berarti orang-orang yang mempercayai ajaran Rasulullah dan membawanya dengan benar sebagaimana kehendak Rasulullah, itu pedoman hidup kita ya media. Itu pedoman hidup muslimin, itu orang-orang yang cinta sama Rasulullah, bawa ilmu Rasulullah dengan tata caranya yang diatur oleh Rasulullah SAW. Tuh yang begitu yang jadi panutan, yang begitu yang jadi ikutan. Melangkah melangkah manusia yang begitu dalam dunia. Hanya per abad. Ya, per abad tuh per 100 tahun. Per 100 tahun nggak bisa dipastikan apakah di Indonesia, apakah di Jakarta atau di mana. Tapi tetap syariat agama Allah Ta'ala pelihara per 100 tahun, per abad tuh. Ya, Allah Ta'ala
Jadikan manusia-manusia pilihan untuk bisa memelihara, menjaga syariat Rasulullah sebagaimana ajaran Rasulullah yang telah digariskan oleh para sahabat, tabi'in, ulama solihin dan sejenisnya, terus sampai semua itu tertuang dalam kitab-kitab agama. Kitab agamanya dipegang, gurunya pintar baca kitab agama. Sementara kok nggak jadi pedoman, nggak jadi pegangan, nggak jadi prinsip, nggak jadi simpanan yang tak bernilai. Gimana nih? Lain lagi. Tuh, dipelajari lagi sama agama. Ciri-cirinya itu dikasih tahu. Biar ngerti ente. Walhasil. Mau kata apa? Mau pemilu pada ketakutan pengajian. Lihat Yahudi Islam, ahli-ahli neraka. Pemilu kapan? Ketakutannya kapan? Ayo nih. Mau pemilihan umum, mau pemilihan kampanye belum sampai belum, mau pemilihan umum masih jauh daripada ketakutan ngaji. Ya, siapa yang menciptakan keadaan tadi itu? Itulah manusia-manusia yang dikatakan sebagai Yahudi Islam. Oh ya, paham maksudnya ente? Pemilu nanti tahun 7, pengajian udah kadang mau datang. Alasannya dicurigain sama polisi, merese-rese. Curigain gurunya, bukan curigain majelis taklim. Makanya perlu ngajar pakai speaker begitu. Perlunya ngajar pakai speaker begitu. Paham ya? Ini di mana yang ngajar jadi curigain? Di mana yang ngajar jadi curigain? Bukan dicurigain kata Kodim. Bukan dicurigai. Menjaga-jaga, sebab tidak setiap guru agama bawa ilmu agama dengan cara agama yang dibenarkan, menghasut dan sebagainya, memecah belah dan sebagainya. Untuk dijaga-jaga jangan sampai ada guru yang sifatnya demikian. Tapi kalau agama yang dibicarakan, apapun ulah sang guru, semasa ini ilmu agama, polisi nggak ikut campur. Kenapa Anda yang jadi murid pada ketakutan, guru yang bakal ditangkap? Bisa ngerti ente? Tapi apa boleh buat, Yahudi Islam pandai mengembangkan situasi yang demikian, membawa rahmat kepada arah neraka, tapi dengan dalih bahasa agama. Waduh, sayang manusia sekarang. Sayang lucu. Bioskop bebas, dansa-dansi hidup dengan remang-remang dan biaya mahal tanpa kecurigaan, sementara pengajian dicurigai. Padahal polisi nggak curigain pengajian. Lo ketakutan. Lo yang punya salah, pemerintah ketakutan. Ngerti ya? Ibarat komunis, ngerti ya? Ibarat komunis atau ibarat Yahudi Islam, ya, dengan pengajian yang nggak ada hubungannya dengan suasana keadaan politik yang berkembang dan sebagainya, ngerti ya? Dimanfaatkan nih sama orang-orang yang Yahudi Islam supaya syariat Islam, agama Islam, cahaya ilahi padamnya berkurang. Ibarat 100 watt berkurang tuh 100 watt. Ya, tinggal 80, tinggal 60, tinggal 70, tinggal 40 dan tinggal 30. Yang pada masanya ibarat pemilu sudah selesai, dibuat lagi ulah. Jangan, belum selesai pemilihan calon-calon dan terus begitu dia. Tuh, itulah ahli neraka nomor 1 di alam dunia. Wah, ente biar pintar dong. Minta dong sama Allah Ta'ala, Allahumma abis sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal habis sembahyang. Atuk lagi ya Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang kami kerjakan. Wa atmim, dan tolong sempurnakan taksirona, kekurangan-kekurangan kami, sebab kita manusia lemah. Tuh, arti lemah berarti segala macam bentuk bisikan setan, pikiran dan sejenisnya datang ketika datangnya ibadah sama Allah Ta'ala. Tuh, oh ya, Rabbana taqabbal minna wa atmim taksirona. Tuh, jangan tinggal 3 kali habis sembahyang. Satu lagi yang dikasih tahu dan juga Anda baru tahu. Ya Godimal Ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Ya Godimal Ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Ya Godimal Ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Itu aja 3 deh. Baru Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau simpangkan hati kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Kenapa? Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayat kepada kami. Ente berasa gak dapat hidayat? Nah, semasa orang ngaji tapi gak merasakan hidayat di hatinya, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Itu yang dibilang ngaji bangke. Ngaji, ibadah wirid zikir, tapi gak merasa bahwa hidayat Tuhan berikan. Tuh, sehingga baca doa segan, gak diingatnya sama Allah Ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau singkirkan, ya kesampingkan hati kami ini, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Des, alhamdulillah aku tercipta sebagai seorang muslim, enggak pakai daftar RT RW sampai kelurahan, enggak pakai stempel kiri kanan, enggak perlu pakai persaksian manusia.
sudah tercipta atau lahir sebagai seorang muslim, kemudian berkah orang tua diajar agama, orang tua nggak mampu mengajar agama, dimasukkan ke sekolah agama dan atau kepada guru-guru seputar pada zamannya masing-masing, sehingga kenal ajaran agama yang sebagai keislaman itu dan itu. Kemudian diamalin, terasa tuh kegembiraan di hati. Maka itulah hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Kalau ente berasa demikian, tentu ente takut hidayah taufik yang Tuhan berikan hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau singkirkan dari hati kami ini ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami ini hidayah. Tuh, Rabbana la tuzigh ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan, tolong berikan kepada kami ini rahmat kamu. Waduh, wahab lana min ladunka rahmat, tolong berikan kepada kami ini rahmat kamu. Tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha memberi. Allah wahab lain ya. Wahab dengan atok lain. Mari ya. Kalau wahab dengan atok beda, atok pemberian, wahab pemberian, tapi wahab berbeda ente. Wahab bersendikan sesuatu yang ada di hati terpancar dalam sinar. Tuh wahab. Tuh wahab. Itu al-wahbu, al-minnah. Waduh, lain penjelasan orang-orang soleh, para wali Allah enak. Alhamdulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baru jangan ditinggal. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Tuh, Allah Ta'ala paling amat sangat ridho apabila hambanya berdoa dengan kata-kata al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa. Ana enggak biasa baca doa pakai ana sih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Tuhan kami, atau ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, ya inna sesungguhnya kami nas'aluka, memohon kepada Engkau al-'afwa, kemaafan, wal 'afiyah, keafiatan. Sifat A, sifat B yang tercela dari sudut pandang agama, ya, iri, dengki, mangkreng, hasad, sombong, ujub, hegit, dendam, penipuan dengan cara apapun juga dari sudut pandang agama. Tuh mohon Allah Ta'ala gitu-gituan ente, Allah nikmat ente. Masa orang berilmu diajar suruh baca doa gitu-gituan, kan nggak pantas. Masa orang yang tukang ngajar kita diajar gitu-gituan nggak pantas. Tapi kalau mau dilihat dengan cara-cara yang dilaksanakan dari ilmu-ilmu yang dibaca ataupun doa yang disampaikan, ya nggak ada di badan mereka ya Rob nih. Tuh, ngerti ente? Sebab kalau orang itu tahu dirinya kotor, ngerti ya? Tahu dirinya kotor, berarti dia lihat badannya kotor, dia nggak mau jalan dengan bebas. Sementara dia orang terhormat, nggak bakalan ente. Tentu diupayakan sebelum dia keluar dibersihkan badannya sekuat tenaganya. Badan yang ada masih dibersihkan demikian kotor, kemudian berkurang kotornya, tapi jika dia harus berjalan, dia harus tutupi bagian kotornya, apakah dengan bukunya atau dengan selendangnya atau dengan tangannya. Dan berarti masih ada upaya untuk dari hari ke hari dibersihkan bagian-bagian badannya yang kotor. Tuh jiwa mukmin selalu ada upaya membenahi dirinya. Tuh, kok membenahi dirinya ini ada kemungkinan ya jauh lebih baik, tapi alangkah baiknya juga membenahi diri sambil ngajak orang lain untuk sama-sama dibenahi, yang akhirnya ibarat kita mau berbuat salah malu sama orang yang kita ajak berbuat baik. Dengan adanya tuh interaksi dari diri kita dengan orang yang kita ajak, berarti ada kerja sama. Yuk kepengen sama-sama baik. Allah, itu baru orang mukmin ente. Itu baru orang mukmin begitu-gitu doang. Bayangin tuh, ngajak dirinya, ngajak juga orang lain. Yang susah kan kita ngajak diri kita. Yang susah kita ngajak diri kita. Paling susah ngajak diri kita. Tapi kalau Allah pelihara kita ngajak diri kita dengan sungguh-sungguh dari hati, Allah telah berikan jalan dan tenaga untuk bisa ngajak orang lain melalui hati. Orang ngajak orang melalui hati lain ente. Pahit di atas pahit. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi aneh kasih tahu tuh, jangan ditinggalin tuh. Allahumma a'inna atau a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna wa atmim taqsirana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh jangan lupa tuh. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Keafiatan. Ya, bukan keafiatan dalam makna sehat, bukan. Sehat lain, afiat lain. Sehat lain, afiat lain. Allah Ta'ala amat murka kepada seorang hamba yang gak pernah mohon dalam urusan afiat. Afiat tuh Allahu Akbar, afiat. Afiat. Allah inna nakal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wa dinil akhirah. Kayak kita ibarat
keutuhan jasad, jasadnya utuh, hatinya pun utuh. Fiddin, dalam urusan agama ente enggak terpengaruh oleh Yahudi Islam. Tuh, dunia yang kita laksanakan enggak dikotori oleh pikiran-pikiran yang akibatnya pikiran diajak kotor dalam urusan dunia, akhirnya kotor bagian jasad dan bagian agama. Diminta pemeliharaan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pemeliharaan. Tuh, makanya dengan adanya iman dan Islam itu dibina, ya diarahkannya kepada al-ihsan. Tanpa ihsan, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dengar, tetap enggak berperan, tetap enggak nyata. Tuh, 17 tahun kok anak mati manusia. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Tuh, itu sekadarnya itu. Anda kasih tahu gitu. Enggak ngapa, doanya enggak panjang-panjang begitu doang. Tapi hati yang bicara sama Allah Ta'ala. Kepengen jangan sampai kau angkat hidayah taufik ya Rob, jangan kau cabut iman aku ya Rob. Tuh, sampai begitu ente. Begitu ya Allah. Waduh. Gimana itu? Ngelihat rasa-rasanya guru malu ente nerangin begini-begini rasanya. Aneh enggak ada malunya. Malu, kemaluan sih ada. Abi pucat serempang sudah kerja. Itu. Ini nggak ada malunya ngasih tahu. Kali-kali aja di antara yang dengar tuh ada upaya mencoba ya mengamalkan apa yang Anda kasih tahu cara-caranya begitu. Waduh, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Pada masanya kalau ente mencoba minta Allah Ta'ala dengan tata cara yang Anda sampaikan ala kadarnya tuh 0,10% tuh dari cara Anda. Allah Ta'ala tuh 0,10%. Kalau ente bisa amalin dikit, ngerti ya? Di saat manusia tertawa, ente mengeluarkan air mata. Ya, di saat manusia nangis, ente tertawa. Kesian Anda menangis, bukan urusan apa-apa. Bayangin ente. Di saat orang tidur, ente terpejam, ente punya mata, tapi akal hati berjalan sejauh mata memandang. Ya Rob, wah ente. Tapi mau kata apa? Siapa mau percaya atau omongan gitu-gituan? Ya. Kecuali orang yang punya hati kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya hati kepada Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ngaku tidak ngaku, Anda kenal aku, enggak berani menolak. Kalau orang yang punya hati sama Allah Ta'ala, gitu. Tapi apa yang boleh buat? Kita punya hati sama manusia. Ya. Kenapa hati kita sama manusia? Mengingat kita bergaul dengan manusia, baca kitab dengan manusia, ya, baca sesuatu dan berhubungan sesuatu dalam bentuk baca-bacaan amalan apapun juga kepada manusia. Yang seharusnya tuh hubungan kepada manusia, hatinya kepada Allah Ta'ala. Baru ente manusia yang bermasyarakat, tapi hati ente kepada Allah Ta'ala. Jauh daripada menjadi Yahud hadhil ummah, jauh daripada menjadi Yahudi Islam. Tapi apa boleh buat, kenyataan mengarahkan muslimin ke sana dan ke sana. Apa yang boleh buat ya Rabb? Allah ya Rabb. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah. Dan untuk kita ya qadim al-ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Ya qadim al-ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Ya qadim al-ihsan, ahsin ilayya bi ihsanikal qadim. Itu Allahu akbar. Dulu dah agak rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah arwah azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal ulama al-amilin awliya was-salihin wa jami'ul mu'minin al-ahya'i min al-amwat. Al-Fatihah ala man wa nabi ajdadina wa aslabuna wa imadul fidin wa jami'u ibadillahi as-salihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anda kalau ngomong pelan, ya ngomong pelan, berharap hati dan pikiran ente mengerti apa yang Anda maksudkan, lemes tuh tenaga aneh. Amin deh. Ngomong kayak tadi itu pelan. Tuh Anda punya tenaga tuh keserap tuh. Dengan bahasaan yang pelan lembut tuh habis tuh. Amin deh. Paham enggak maksudnya? Kalau ente kan ngomong semangat, tenaga ente lebih kuat. Kan begitu. Kalau ngomong pelan kan justru lebih banyak tenaga ente yang tersimpan. Paham enggak mau ente? Kalau ente ngomong pelan, tenaga ente lebih kuat. Ngomong orang pelan, tapi tenaga ente kuat ente. Lihat. Ngomong kencang, tenaga ente kuat. Kalau aneh ngomong pelan habis tenaga ana. Kalau ngomong pelan habis tenaga ana enggak kuat. Amin deh. Ya ada. Paham maksudnya itu? Nah, orang yang disenangi, ya abad 20 naik 21, manusia yang menyampaikan ilmu dengan bahasa lembut, itulah bahasa pelan. Pelan. Kita namanya jadi orang Islam.
Biar banyak syukurnya kita sama Allah Ta'ala. Kurang apa Allah Ta'ala sama kita? Ya Allah Ta'ala gak dikurangannya, lo yang banyak kurang. Allah Ta'ala gak dikurangnya, lo yang banyak kurang. Biar syukur kita. Lihat dulu gak ada tetoron. Ya dulu gak ada tetoron. Zaman Jepang dulu, waktu Jepang masih muda-muda kita. Ingat gak kita ngumpet di Jamban? Tuh, sekarang kita gak kayak ngumpet lagi. Lampu terang, PLN sih bayar. Tuh, ngomongnya pengen tuh akhir zaman abad 20-21 tuh kepengen tuh yang jadi pionir-pionir keagamaan, yang jadi bintang-bintang agama padahal tak pernah punya mata di sisi Allah Ta'ala tuh digemari yang model begituan. Jadi si gurunya bangke, muridnya bangke. Yahudi Islam berharap ya sifat bangke tadi merata. Orang mukmin punya jiwa berbeda. Ntar dulu ya Rob. Di saat datang kelembutan, Allah Ta'ala punya kehendak berlaku lembut. Di saat harus berbanyak sesuatu, Allah Ta'ala berikan jalan dalam urusan sesuatu. Di saat dia harus mengangkat suara karena melihat sesuatu, dibicara dalam urusan sesuatu yang dilihatnya. Lain manusia mukmin lain. Aneh nggak mengaku diri aneh mukmin, tapi aneh terus terang mengatakan, ya Rob, aku iman kepada Engkau, iman kepada Rasul, percaya utuh dengan apa yang Engkau janjikan, percaya utuh dengan apa yang Nabi sabdakan. Ya, baru Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mewajibkan aneh percaya. Sahabat-sahabat sampai imam-imam agama sampai wali Anda percaya omongannya. Bagaimana kalau Anda alihkan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya? Udah bukan takaran lagi. Nah, akhir zaman tuh yang digemari ahli neraka tuh yang begituan oleh hafal. Kalau kita lihat kekejaman komunis dengan siksa-siksaan semacam itu, Allah ya Rabb. Oh iya, begitu. Anda bayangin gimana neraka yang nggak pernah ada di akal manusia. Iya, komunis ngebunuh orang, nyincang orang dengan Allah siksaan yang begitu. Kayak kita orang-orang saksi sejarah, saksi mata yang merasakan siksaan PKI yang lolos tuh sampai sejauh itu, belum yang di Kediri, belum yang di Magetan, belum yang Indramayu disebutin. Sampai aduh ya Allah, bayang gimana neraka yang enggak ada di akal manusia. Tapi apa boleh buat? Dunia yang sementara, ya. Justru menjadi kebanggaan, kebahagiaan dan menjadikan muslimin sebagai sasaran hidupnya. Nggak ada lagi hidup selain dunia, mati urusan belakangan. Ya alhamdulillah, masya Allah, Allah pihara kita jangan begitu ya. Banyak-banyak syukur Allah Ta'ala. Itu arti syukur Allah Ta'ala, apa yang ente ketahui daripada ajaran Rasulullah SAW begitu yang jadi baik, ente punya hati, ente punya diri, ame keluarga, ame kenalan, ame sahabat, ame tetangga, ame masyarakat seputar, dan ame orang-orang baik. Bagaimana tata caranya untuk bisa jadi baik, itu diupayakan itu dulu. Kalau itu ente upayakan, kepengen jadi orang baik, kepengen juga baik ame orang, tar Allah Ta'ala kasih ente tak. Nah Allah Ta'ala berikan tadi, ente berasa alhamdulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baru berasa. Ane kepengen sih kapan waktu ngasih tahu tuh. Ane hampir ada rencana nyusun sebuah buku, hal-hal yang menghancur totalkan ibadah manusia, yang membatalkan, yang memporak-porandakan tuh ibadah manusia. Pengen bikin ngarang sebuah buku. Satu dari buku-buku para wali Allah dan hadis Rasulullah. Ya. Kedua, Allah Ta'ala pelihara, mungkin tuh ilham yang Tuhan berikan sama anak bakal kasih tahu. Gitu. Aduh, udah capek, lemas. Anak lemas tuh kalau udah begitu, lemas deh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه
واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب واتعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاه اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاه اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam pengajian 2 minggu malam Rebo di Masjid Al-Mubarakah. Tepatnya sekarang tanggal 1 Oktober tahun 96 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau Pancasila sudah katakan sakti, berarti sakti butir-butir yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Tapi kesaktian bakal hilang apabila butir-butir tadi pun sudah memudar dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan nyata. Hanya syariat agama Islam yang memperjelas butir-butir yang ada dalam Pancasila. Syariat Islam, bukan orang Islam ya. Hanya syariat Islam, syariat ajaran Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai agama Islam saja yang memperjelas tuh kesaktian dari butir-butir Pancasila. Dari sila pertama, kedua sampai sila kelima. Bukan orang Islam. Syariat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itulah dia yang dapat memperjelas tuh kesaktian Pancasila dari butir pertama sampai kelima. Tapi orang Islam sendiri kan udah gak ngamalin Pancasila. Pokoknya kembali sama Pancasila, selamat. Kalau kembali sama Al-Quran, hadis lo gak ngerti. Kembali ke Pancasila, baru selamat dalam menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berbetulan ya ngomong lembut menjadikan lemah. Ane punya napas lemah, ane punya kekuatan. Dia. Sementara Allah Ta'ala pelihara ane punya hati gak pernah. Tuh. Ya, kepengen ngomong atau ya kayak dukun telat atau seakan penuh wasiat, penuh pandangan padahal membutakan, haram makna. Tapi karena berbetulan antum sewaktu-waktu perlu juga diajak ngomong pelan, lihat sekalipun membawa korban Anda punya diri, ya terpaksa deh ngomong pelan-pelan. Padahal Anda korban. Anda bukan manusia lembut. Lihat, Anda bukan manusia lembut dalam tutur kata, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kecapean gara-gara ngomong pelan ya, jadi enggak dibaca dulu hubungan rumah tangga, tapi menyambung kembali daripada riwayat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rahimah wa nafa'ana al-jami' fid din wa dunya wal akhirah bi barakati anwar wa sari wa ulum nafa'ati wa imdadati wa karamati fid din wa dunya wal akhirah taqabbalallahu ya rabb. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu terakhir, yakni 2 minggu yang lalu terakhir, sekarang tanggal 1 Oktober ya. Terakhir bacaan waktu itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, sampai di mana itu ya? Iya. Pokoknya yang mana itu dulu? Dulu Pak tadi udah ngasih tanda di mana itu ya? Oh, iya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana itu? Udah deh kurang-kurang dikit begitu ya namanya kita baca. Ya riwayat Sayyidina Umar cuplikan-cuplikan. Yang terakhir ya Sayyidina Umar diberi nama julukan poyokan ya oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hafs yang artinya anak singa, ya anak macan ya. Asadun macan ya. Namir singa, Asad macan. Itu. Kalau kita kan main di sarang macan. Waktu keluar tetap aja trompet. Wa kana yaumu badrin. Wa kana yaumu badrin dan adalah ya waktu diberi nama itu julukan tersebut sebagai Abu Hafs pada peperangan Badar. Hal itu disebutkan oleh Dzakarahu Ibnu Ishaq. Wasammahu Rasulullah SAW bil Faruq. Dan Rasulullah menamakan Sayyidina Umar ya dengan nama Al Faruq yauma aslama ketika beliau masuk Islam fi Daril Arqam. Wa bihi tammal muslimun. Iya itu batasannya. Tersebab Sayyidina Umar masuk sempurnalah jumlah orang muslimin pada saat itu 40 orang fa kharaju wa azharul Islam fa barakallahu bi Umar al haqqa minal batil. Walamma aslama. Nah, selesai sampai situ. Walamma aslama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma aslama ketika Sayyidina Umar masuk, nazala Jibril alaihi salam, ya, malaikat Jibril turun. Wa qala seraya berkata, "Ya Muhammad." Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Istabsyara ahlus sama bi islami Umar. Istabsyara ahlus sama bi islami Umar. Orang-orang langit bergembira dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam ajaran Islam. Orang-orang langit. Nah, sehingga orang-orang langit girang. Bayangin, masuk ke Sayyidina Umar, orang langit sampai begitu kegembiraan mereka. Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena kita nggak pernah tahu sifat orang langit, sehingga manusia yang di daratan, hatinya di langit nggak pernah tahu. Manusia hidup di dataran atau di daratan di bumi, sementara hatinya di langit nggak ada yang tahu. Nah, kita udah lama sih kebanyakan ngaji iman, ngaji Islam. Kebanyakan ngaji iman, ngaji Islam, kebanyakan gimana ya? Kebanyakan ceramah-ceramah iman Islam, nggak dibicarakan ihsan. Ihsan nggak harus dalam pembicaraan, dalam praktek kenyataan, dalam kehidupan nyata tuh mesti ada pengamalan dalam ihsan. Di mana ihsan tadi setelah adanya iman Islam baru ihsan. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Malaikat Jibril, ya Muhammad istabsyara ahlus sama bi Islam Umar. Hai Muhammad, sallallahu alaihi
para penduduk langit bergembira dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam ajaran Islam. Wa huwa awwalu man du'iya Amirul Mukminin, dan beliaulah pertama orang yang dapat julukan atau dipanggil atau disebut sebagai nama Amirul Mukminin. Wa awwalu man katabat tarikh, pertama orang yang menulis sejarah sejarah Islam Sayyidina Umar. Wa awwalu man asyara ala Abi Bakrin bi jam'il Qur'an fil mushaf, dan pertama manusia yang memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menghimpunkan Al-Qur'an. Pertama yang beri isyarat tuh. Pertama yang memberi isyarat Sayyidina Umar. Bijamil Quran fil mushaf. Ini kan kayak kita nih apa? Kayak kita lembaran-lembaran yang berisikan Al-Qur'an, Pertama yang memberi isyarat untuk kepada Sayyidina Abu Bakar supaya menghimpun tuh lembaran-lembaran tadi ada dalam sebuah buku deh, begitu. Iya. Tuh yang pertama memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar tuh Sayyidina Umar. Bijamil Quran fil mushaf. Kumpulin tuh Al-Qur'an. Kan kalau kita kan tahunya Quran udah jadi, kita ini bukan Quran ini sih. Oh iya, kita tahunya Quran yang udah jadi. Ini di sini bukan Quran pengertian yang udah dicetak matahari ya, bukan itu sih mencenggo. Ngerti ya, lembaran-lembaran tuh, ngerti ente? Yang ada baca-bacaan Al-Qur'an, ngerti ya? Sayyidina Umar yang ngasih isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk kumpulkan tuh kalimat-kalimat Al-Qur'an untuk ada di sebuah himpunan yang berbentuk mushaf. Tuh, bisa ngerti ente? Bukan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar yang nyuruh Sayyidina Abu Bakar ngasih isyarat. Tuh, begitu. Nanti baru yang menghimpun Sayyidina Utsman dikumpulin karena sahabat satu sama lain berperang. Tuh, Sayyidina Utsman ketakutan, ya Rob yang apal-apal Quran di luar kepala dan yang catatan-catatan Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat, manusianya udah sebagian besar pada tewas meninggal karena fitnah bersebar. Begitu. Oh ya deh. Sayyidina Utsman dapat ilham, cepat kumpulin. Jangan sampai pada mati. Tuh, Sayyidina Utsman tuh yang gabung semua. Yang ada di pelepah-pelepah daun korma, yang ada di tulang-tulang dan sejenisnya. Sayyidina Utsman tuh punya upaya. Sampai sekarang nih dibilang Quran Utsmani. Begitu. Amin deh. Enggak banyak yang ngajar Jakarta Jawa Barat. Kan begitu tuh. Lihat. Bisa ngerti deh. Upaya orang-orang Yahudi Islam nih, ngerti ya itu? Mengatasnamakan nasihat, pandangan, bimbingan, pengarahan, sentuhan kalbu dari Yahudi Islam kepada orang-orang yang enggak kenal Islam. Nggak kenal iman, nggak kenal Islam, kemakan tuh yang begituan. Lambat laun tuh syariat Islam yang dibawa, yang ini ajaran Rasulullah SAW, yang sesungguhnya karena memang kitab-kitabnya adalah kitab-kitab para waliullah yang dibawakan dalam dakwah ana, dalam mengajar ana, khutbah ana dan ceramah ana segala sesuatunya. Ngeri ya, upaya seputar terlalu kuat, lambat laun padam nih. Ana nggak bakal padam, insya Allah sampai mati. Inti yang bakal padam, kan begitu. Kekhawatiran ada dari orang yang punya hati, dari jamaah ana, ngeri ya, kekhawatiran ada. Wow, udah pinjam kaset-kaset Ustaz Alwi atau Habib Alwi, rekam-rekamin. Kalau dia nggak umur, nih tetap jadi pedoman. Tuh, sebelum sejauh itu orang memandang, ana sudah lebih dulu berbuat dalam kaset-kaset ana. Ada apa ente? Nggak ada guru ngumpulin kaset ribuan dalam ceramah khutbahnya ngajar yang nggak ada, kecuali ana. Ada apa? Gua mati, tetap lo bakal selamat. Cukup dengan kaset-kaset ana dalam bentuk pandangan. Kalau pandangan berarti bersendikan ilmu, nggak bakal meleset anda. Ngerti ya? Yang seharusnya ente punya inisiatif sejauh itu, tapi Allah tapi ilham datang kepada anda lebih dulu, cepat tak sampai sekarang. Nggak ngajar di satu tempat, kaset anda muter. Anda bilang, anda kalau sakit hati satu tempat, semua daerah Jawa bisa anda kirim tuh kaset, biar anda tahu. Anda orang itu. Ngerti ya? Kalau sakit hati dalam urusan dakwah anda, cacat sampai hari kiamat. Tuh jiwa anda, wallah jiwa apa itu? Ngerti ya? Amin deh, paham maksud itu? Kalau ada sakit hati dalam urusan pengajian anak gitu, cacat orang ini dunia akhirat. Tuh jiwa anak, biar anda tahu. Sebab dakwah Rasulullah. Oh iya, dakwah Rasulullah, bukan dakwah buat madang, dakwah Rasulullah. Sampai hari kiamat cacat. Itu sebab itu kaset anda sebar kemana anda pergi, boleh anda hadiahin orang, boleh lu rekam lagi, boleh pada masanya anda jual sambil mengemis Jakarta minimal. Tuh lu bayarin 5.000 perak cepetan lu. Cepetan, tetek. Itu, mulia. Tuh jiwa anda, wallahu a'lam. Nah upaya-upaya Yahudi Islam kan berbuat. Emang kita ngaji nggak jadi punya nurullah. Kita umumnya ngaji nggak punya nur Allah Ta'ala, nggak punya mata hati. Akibatnya kebenaran ilahi kali saja di dirinya. Udah ngajinya puluhan tahun. Kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam pembawaan tata cara yang dilakukan oleh ulama solihin, kok kali sama mereka. Ngajinya sih nggak sama hati. Atau gurunya, wallahu a'lam. Tuh akibatnya. Atau niatnya, yang pasti suka niat. Soal salim. Wa jam'in nas. Tuh, wa awwalu man asyara ala Abi Bakrin bi jam'il Qur'an fil mushaf, ya.
wa jam'in nas fi qiyami syahri Ramadan, dan pertama manusia yang mengumpulkan manusia, pertama orang yang menghimpun kelompok masyarakat ya fi qiyami syahri Ramadan, dalam melaksanakan bulan Ramadan tuh tarawih. Sayyidina Umar punya upaya. Sayyidina Umar deh. Sallallahu itu di antaranya. Wa fi sababi islami Umar radhiyallahu anhu, dan dalam menjelaskan sebab musabab asal muasal ya masuknya Sayyidina Umar ke dalam ajaran Islam, aqwalun, ada beberapa pendapat. Ashharuha ya, ashhar yang paling masyhur. Kalau ashhur bulan-bulan, Ashhurul Haram, ashhar paling topnya, paling terkenalnya. Kalau ashhur bulan-bulan, ashhur ya syahrun bulan tuh. Tapi kalau ashhar yang paling masyhur dari pendapat tentang masuknya atau sebab masuk Islam Sayyidina Umar itu ya, marwiyah sebagaimana ada yang diriwayatkan, anna Quraisyan ijtama'at, ada sekelompok bangsa Quraisy kumpul, fatasyawarat fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyawarah nih dalam urusan Nabi, musyawarah dalam urusan Nabi. Kayak orang sekarang musyawarah di rumah, musyawarah di musola, atau musyawarah di samping masjid. Kan begitu? Gimana nih urusan Habib nih? Itu kita udah pengaruhin beberapa tokoh seputar, udah pada kena, hanya tinggal beberapa tokoh lagi nih yang disegani, yang belum kena. Gimana cara-caranya nih? Itu per majlis taklim ana mutlak ada manusia tipe demikian. Setiap Anda mengajar di wilayah mereka, mutlak terjadi tipe-tipe manusia. Anda tahu? Ada tuh. Bayangin tuh. Sebenarnya kita Allah berharap ya, sebagaimana orang yang punya hati kepada Allah Ta'ala lebih banyak memandang yang semua itu adalah saudara seagama. Tuh, pada saat datang tekelap berbuat dengan tekelapnya, pada saat datang sifat syafaqah atau rahmah, dia kembali kepada sifat syafaqahnya atau rahmatnya. Itu aja urusannya sama Allah Ta'ala. Begitu tuh. Dalam urusan Sayyidina Umar ada yang begitu. Tuh, jadi orang Quraisy pada kumpul, ngomong pada musyawarah, gimana nih Nabi urusan ini? Dakwah habis deh Tuhan kita dikata-katain, habis bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dikata-katain kurang akal lah, nggak ada otaknya dah, segala sesuatunya deh. Kayak dia aja Nabi yang punya otak, kayak Nabi aja yang punya ini, kayak dia sendiri aja. Padahal kita orang-orang besar di wilayah kita. Tuh, nah orang Quraisy musyawarah nih tentang urusan Nabi, yang celak-celak kiri, celak-celak kanan, ibadah orang dikata-katain, apa lu? Apa? Kan Nabi begitu deh. Nabi begitu. Paham enggak ente pernah baca riwayat Nabi enggak? Lihat Rasulullah punya dakwahnya. Dang. Enggak saya lo. Roti lo buat, kemudian lo kata lo doain, lo minta doa, lo minta roh, minta roti, udahnya lo papak. Itu. Itu kan Nabi kata begitu. Ditunjuk-tunjuk. Sayang ente jadi tokoh. Iya, enggak ada otak. Iya, enggak ada otak. Ente main pedang bisa. Sayang ente, laga ente dalam ibadah kayak anak-anak. Ya, nyembah bebatuan dan sejenisnya. Dikatain sama Nabi. Dikatain. Nah, mereka kan panas. Mana musyawarah, gimana nih urusan Nabi nih yang begitu dan begitu. Wow. Sama orang sekarang ngadepin aneh kan begitu. Terang-terangan deh, di mana kampung ngadepin aneh pada begitu. Lalu mereka bilang, ayu rajulin yaqtuluhu. Siapa di antara kita yang mau bunuh dia? Dia orang musyawarah, ya orang Quraisy musyawarah tentang urusan Nabi Muhammad SAW. Ayu rajulin yaqtuluhu. Siapa nih dari antara pria nih, siapa yang bakal bunuh Nabi Muhammad? Hebat, Allahu Akbar. Faqala Umar bin Al-Khattab, lalu Sayyidina Umar nyautin. Ini sebab masuknya Sayyidina Umar ke dalam ajaran Islam. Faqala Umar bin Al-Khattab, lalu Sayyidina Umar menjawab, ana laha, biar urusannya mana? Waduh. Ana laha. Orang sekarang, biar gua tamparin tuh Alwi, biar gua tancap dia. Haha. Sebelum Anda bertindak Anda sudah mati lebih dulu. Atau biarkan lepas lawan aku. Tuh orang itu. Tuh orang yang itu. Wah, wallahu a'lam. Cuma kita, aduh ya Rob, diam lagi. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau ada orang-orang yang model-model macam-macam kalau masih bisa tanggal-tanggal, kalau enggak biar berapa langsung mana. Nah, begitu. Lepasin aja bismillahirrahmanirrahim. Enggak kita terbang. Enggak kita aneh. Batman. Assalamualaikum. Orang itu orang ngajinya semen iman Islam doang, nggak ada ihsan. Orang kok nggak ada ihsan ente nggak percaya sama Allah Taala ente. Orang yang nggak ada ihsan nggak percaya sama Allah Taala, nggak percaya sama Rasulullah, nggak percaya ada yang surga, mustahil nggak percaya adanya siksa kubur dan siksa neraka. Kalau orang tidak ada ihsan, nggak ada percaya sama Allah Taala, dusta Anda, dusta janji-janji Allah Taala, dusta bohong. Bagi orang yang nggak punya ihsan, bohong. Iman Allah, iman semuanya bisa ngecap iman. Islam semuanya bisa berislam. Ihsan belum tentu. Sebab adanya surga dan neraka ketika datangnya ihsan. Tanpa ihsan nggak ada Allah Ta'ala. Tanpa ihsan nggak ada surga. Tanpa ihsan tidak ada kebangkitan. Hari kebangkitan hari kiamat tidak ada.
hari kiamat tanpa adanya ihsan. Jiwa orang mukmin mencakup 3 hal tadi, iman, Islam, ihsan. Di situ Allah telah bukakan sesuatunya. Kebanyakan ngaji. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah la quwwata illa billah. Sayyidina Umar langsung jawab, ana laha. Urusan Muhammad sama gue, biar gue yang tancap, biar gue yang bunuh. Tuh kata Sayyidina Umar. Wajar, jagoan. Sayyidina Umar. Kayak kita jagoan yang sering di TV, bolot. Bolot kan jagoan, nama di kelompok mulu. Fagolu seraya mereka orang-orang Arab Quraisy yang sedang musyawarah dalam membicarakan urusan Rasulullah SAW. Ya, setelah Sayyidina Umar jawab, biar gua bunuh si Muhammad. Fagolu mereka jawab, antala ya Umar. Dia yang mendingan inti Umar. Tuh, munafik kan begitu inti. Di saat kebenaran sedang berjalan, kemudian ya, ada satu di antara mereka yang tidak menyenangi jalannya kebenaran, datang tuh simpati dari pihak lain. Ya, betul dia memang begitu. Emang ngajarnya begitu. Ngomongnya asal kata, nggak punya mulut, nggak punya perasaan, nggak bisa pelihara nggak bisa pelihara mulutnya. Tuh, munafik langsung tahu, wah, orang nggak senang nih. Masuk dia dengan simpatinya, ngajak simpatisan-simpatisan lain untuk sama berbuat agar tidak menyenangi kebenaran ajaran ilahi. Tuh, manusia sekarang menghadapi diri anak. Siapa guru semudah ana yang diperlakukan oleh manusia sejauh itu? Allahumma, tidak ada di Jakarta minimal yang ana tahu. Allahumma illa ana, kecuali ana yang diperlakukan oleh manusia se-Jakarta sejauh itu. Kecuali ana, terang-terangan cari guru seusia 40 tahun yang diperlakukan oleh masyarakat seputar yang tidak menyenangi diri ana dengan dalih-dalih padahal kebenaran ajaran agama mereka sendiri. Tuh, lihat Yahudi Islam. Kalau hubungannya ke agama namanya Yahudi Islam. Kalau hubungannya ke negara atau Pancasila namanya komunis. Biar bisa bedakan ente. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Lain dong. Nur kalau sudah berjalan berbeda. Melihat kegelapan mana yang nggak bisa diketahui isinya. Sementara nur ada di seputar. Ya, daerah mana sih? Nah, kata Jasni, udah beb, yang udah. Jangan melupakan sesuatu yang pernah berlalu, yang itu suatu tragedi. Jangan coba Anda melupakan sesuatu yang itu merupakan suatu tragedi. Aneh peristiwa pedati itu, Masjid Asy-Syahadat Ikhlasiyah. Ana ingat orang tua ana ingat kakak ana Ustaz Muhammad. Itu peristiwa anak dipedati sampai anak angkat kaki. Anak ingat orang tua anak ingat kakak anak Ustaz Muhammad. Ya, ngerti anak deh. Ingat tuh. Das berarti dengan terjadinya hal itu di diri anak, lihat tetap sampai mati tak akan pernah anda lupakan. Kemudian peristiwa yang mendahului hal tadi sebelum kejadian anak adalah orang tua anak mengalami hal yang sama. Kakak anak Ustaz Muhammad pun sama mengalami sebagaimana anak alami keadaan diri anak dipedati. Itu tercatat tuh di hati anak. Tuh, ngeri ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara nggak ketemu lagi sampai mati. Taqabbalallah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah pelihara nggak ketemu lagi sampai mati, kecuali bakal jadi orang mukmin. Kalau ahli surga tuh yang pelihara bakal berjumpa dengan aku. Taqabbalallah ya Rabb. Itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu udah tuh ya. Bagus. Antalah ya Umar. Ya betul. Inti aja Sayyidina Umar. Mursali kemana? Anda dari mulai Fatihah ingat Mursali nggak datang. Kemana Mursali ya? Terkejepit itu terkejepit eskalator lagi. Masya Allah. Kirim salam Mursali itu besok pengajian bulanan Bukit Duri. Nantok Gus, kasih tahu ngantok Gus. Nantok kalau besok nggak datang bahaya deh. Ajal deh nggak dengar kata. Sallallahu. Fakaraja tuh mutagollidan sayfahu. Maka setelah ada yang bakar begitu Sayyidina Umar emang orangnya berani. Ngelihat biar Nabi urusannya gua yang tancap. Nah orang Quraisy keturunan, nah ini jagoan yang mau bunuh nih. Emang musuhnya ente Umar. Nah Umar orangnya berani, dibakar sampai jadi. Ya kumisnya sebenarnya si Umar tebel. Tuh waktu dibakar tuh keriting. Iya biar gua makan. Beda kumis abe. Tuh udah dikata gitu, iya keluar fakar aja Umaru mutagoli dan sayfahu. Keluar si Umar dengan menyelempangkan dia punya apa? Pedangnya. Tuh, orang Arab kan naruh pedang kan diketek. Ya kayak pegawai pajak. Ketek. Ini belum PBB nih. Taruh kertas. Kalau Sayyidina Umar orang Arab megang pedangnya diketek, enggak diapa-apain, bakal ngegaruk. Ya, waktu ditepok pantatnya baru keluar. Apa lo? Tuh orang Arab kerjaannya. Arab dulu. Arab sekarang kagak. Arab sekarang enggak begitu enggak. Ngitung kalkulator. Nggak mikirin agama. Ngapain gue pikirin agama negara gue lagi pecah. Yahfadz, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam yahfadz. Aneh kalau ingat hadis Rasulullah, hubbul watan minal iman. Kalau ingat hadis Rasulullah, hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Kan kita warga negara Indonesia, rakyat Indonesia asli kita. Kan gitu. Nabi kasih tahu hubbul watan minal iman, cinta tanah air Indonesia bagian iman Anda wahai orang-orang Islam.
Ane ingat tadi pas di tikungan tuh, habis gereja lewat ane ingat dirian. Oh, pantas yang bisa menyelamatkan negara Indonesia adalah orang-orang yang kalau orang Islam, orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala. Sebab mereka secara imaninya, secara keimanan melihat tertanam kecintaannya kepada Allah Ta'ala untuk diajar oleh Nabi. Cintalah anda kepada tanah air anda, sebab anda ibadah Allah kepada Allah Ta'ala ya ada di bumi Indonesia. Apalah arti sebuah ibadah sementara? Bumi yang anda pijak untuk bisa ibadah tak anda cintai, sehingga hubul waton minal iman, cinta tanah air Indonesia bagian iman anda wahai orang Islam yang punya iman, cinta tanah air. Kalau orang yang nggak beriman ngeri ya cinta tanah air deh sebagai Pancasilais. Deh cukup begitu. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Syukurin deh Allah telah bisa tanamkan kecintaan ente kepada tanah tumpah darah Indonesia ente sendiri, yakni negara Indonesia. Syukurin deh Allah Ta'ala, alhamdulillah Tuhan tanamkan kecintaan hatiku kepada negara aku. Das berarti ada iman ente kepada Allah Ta'ala. Sebab ajaran Rasulullah cinta tanah air bagian dari iman anda. Tuh, mau lihat bagian dari iman anda. Yang jadi masalah bagaimana makna cinta dalam karyanya nyata. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, kecintaan kepada tanah air tapi dalam karya nyata. Yang namanya karya nyata bukan harus bikin lemari, bukan harus bikin